Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa mimma asil batni lan iku setengah saking piro-piro maksiate weteng. Aklur riba utawi mangan riba, wal muksi lan mangan kupon, wal ghasbi lan mangan barang gozok, wassariqati lan mangan barang colongan, wa kulli ma'khudhi bi muamalatin harramaha lan mangan saban-saban barang kang den alap kalawan penggawean kang ngaramaken ing muamalah as-sar'u apa syarat. Jadi di sini menerangkan tentang maksiat perut. Jadi berkaitan dengan mulut. Perut berkaitan dengan mulut karena berkaitan dengan panganan atau makanan. Dawuh Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Gimana? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kata Allah, makanlah kalian mimma fil ardi dari apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba dengan barang yang halal dan thayyib bergizi. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena langkah-langkah setan itu adalah musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau kita berkaitan dengan makanan, kita itu harus halal dan thayyib, bergizi.
Karena apa? Makanan yang haram apabila masuk ke dalam perut, satu, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dua, mengikis keimanan kita. Tiga, doa-doa kita tidak diterima oleh Allah. Empat, mengeraskan hati. Lima, menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Jadi ada 5 efek dari makanan haram yang masuk ke dalam perut. Makanya di sini diterangkan agar kita tidak memakan makanan yang haram, yang menjadikan perut kita bermaksiat. Apa efeknya? Satu, ibadah kita 40 hari tidak diterima. Satu suapan ya. Satu suap makanan haram masuk ke dalam perut, 40 hari ibadah kita tidak diterima, termasuk doa-doa kita tidak diistijabah oleh Allah. Yang kedua, mengikis keimanan kita. Yang ketiga, yang keempat, mengeraskan hati. Mengeraskan hati gimana? Tatkala sampean dinasehati sulit. Jadi keras hatinya, sulit untuk dinasehati. Yang kelima, penyebabnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi hidupnya, kalau kita sering memakan makanan yang haram, hidup kita itu di dunia ini enggak tenang. Bahkan bisa disamakan dengan hidup di neraka. Enggak tenang hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pertama? A'lur riba, makan barang riba, makan dari hasil riba. Apa contohnya? Minjemin duit, terus nanti setelah nyaur dimintai tambahan atau perjanjian. Apa contohnya? Rentenir. Kalau sekarang ada 11-an, 13-an di pasar-pasar. Jadi pinjamnya 100.000, nyaurnya 10.000 selama 13 hari. Jadi nyilih duit sampean dibuat modal di pasar itu ada mingguan namanya. Apa namanya? Sekarang kalau minjemin uang ke pasar-pasar itu namanya. Jadi minjemin 100.000, nanti setelah 13 hari baliknya 110.000. Itu namanya riba. Kalau sampai uang itu dibelanjakan haram, apalagi masuk utang, haram, harus dihindari. Makanya sampean harus tahu tentang maksiat-maksiatnya perut ini, harus tahu biar sampean bisa menghindari, termasuk maksiat-maksiat hati. Kayak kemarin sampean biar tahu, oh ternyata ini dosa. Kalau setelah tahu dosa, dijauhi ya, nggak usah dikerjakan lagi. Wal muksi, lan mangan kupon ini ya, malak ini uang keamanan, tahu ya? Pungli, pungutan liar. Kalau sampean di TV, di YouTube itu supir truk dipalaki, itu namanya muksi. Itu haram. Kecuali resmi dari pemerintah, nggak masalah. Ada aturan timbangan, nggak masalah. Tapi kalau pungli, tiap lewat dimintain uang, dipaksa dimintain uang, bayar upeti, bayar uang keamanan, itu haram. Sudah tahu itu haram, tapi banyak yang mengerjakan. Berarti orang yang mengerjakan itu tidak mengaji, atau mengaji tapi belum paham, makanya dikerjakan terus.
wal ghasbi lan mangan barang gasap. Gasap itu pinjem tapi enggak izin. Gasap itu pinjem enggak izin. Misalkan sampean itu ada sarimi di dapur, terus masih pun lapar, ya siapa ya, tak pinjem dulu, itu gasap, nggak boleh. Nanti tak ganti, lali, wes nyolong, nggak boleh ya. Jadi harus kalau masalah perut tuh betul-betul dijaga. Ini punya siapa yang tak nanti tak gantiin, atau guyonan tak pakai sih yo dijawab dewe boleh. Wasadiqati lan mangan barang colongan. Wah, ini jelas kalau colongan haram. Wa kulli ma'khudhi bi muamalatin harramaha, dan makan dari hasil muamalah yang diharamkan oleh asar, oleh syariat diharamkan. Apa? Ya termasuk nyolong. Terus kalau berdagang timbangannya dicurangi, itu haram. Terus di YouTube itu juga suruh milih buah, milih sudah buah 1 kilo, habis itu di bawahnya udah disiapin buah yang kecut-kecut atau apa, nanti ada kecurangan, nggak boleh, haram. Karena Allah itu maha melihat, tahu Allah itu antara apa yang di hati dan apa yang dikerjakan. Wasurbul khamri lan minum khamr, minum arak, minum bir, itu haram walaupun setetes. Walau setetes, katanya Bang Haji ya, haram tetap. Walaupun setetes haram. Wa haddus syaribi, harus dihukum. Yang meminum khamr tadi itu harus dikasih denda atau dikasih hukuman arba'una jaldatan lil hurri, 40 cambukan orang yang merdeka. Jadi kalau sampean sebagai orang merdeka, tidak sebagai budak. Ini di zaman ini ya, di zaman dulu. Jadi hukumannya hukuman Islam. Berarti di Aceh juga dijalankan, di Malang juga nanti dijalankan. Siapa-siapa orang yang minum khamr, maka wa haddus syaribi, maka didenda, dihukum bagi peminumnya itu arba'una jaldatan lil hurri, 40 cambukan. Cambuk yang cemetin atau yang dari penjalin ya, tahu ya? Apa itu namanya? Cambuk rotan, dari rotan. Jaldatan ini biasanya kalau zaman dulu itu bajunya dilepas. Bajunya dilepas baru dijaldan. Enggak sakit. Cuma peles. Wa nisfuha, dan separuhnya dari 40 itu berarti 20 lirrokiki, bagi rokik itu budak, karena tuannya minum dia mungkin dikasih gitu. Budak mana mampu beli khamr, nggak mampu karena ketahuan dia, jadi tuannya itu dipukul, dijeldah itu 40 kali, kalau budaknya 20 kali separuhnya, karena dia nggak punya kuasa. Walil imami azyadatu, dan boleh seorang pemimpin, seorang pemerintah azyadatu, boleh menambah dari 40
bisa jadi 80, boleh. Tujuannya untuk apa? Takziron, supaya kapok, supaya jerah, boleh nambah. Pemerintahnya itu boleh. Kalau di penjara apanya itu? Laskarnya itu boleh untuk nambah biar kapok ya. Wa minha, lan iku setengah saking maksiati weteng. Jadi biar kapok ya, biar nggak melakukan minuman homer, minuman keras ya. Aklu kulli muskirin, utawi mangan saben-saben perkara kang mendemi. Nah, ini bukan cuma homer yang mendemi itu. Apa? Arak boleh. Apa itu? Koplu, pil koplu. Apa lagi? Yang dian itu. Apa itu? Sabu. Pokoknya yang membuat acep-acep. Ya, pil koplu ya. Sanek. Ya. Ganja. Yang membuat selain homer, tapi dia bisa memabukkan, merusak akal, kesadaran kita, itu haram. Wa kulli najsin, dan setiap barang-barang yang najis, darah najis. Tapi kalau sekarang darah dibekukan terus dijadikan ati, namanya apa? Dede, itu haram. Hati-hati kalau makan di warung terus makan ati mahal tapi di situ kok murah, itu dede. Mirip ati tapi itu darah yang dibekukan dari penyembelihan sapi, ditaruh di bak terus dibekukan di freezer, habis itu dipotong-potong, habis itu dimasak. Haram. Wal mustakdzirin, lan kang kekoaken. Apa kekoaken itu? Keko yang menjijikkan. Apa yang menjijikkan? Kicot. Apa lagi yang menjijikkan? Pokoknya gila nih. Apa? Walaupun halal tapi kalau sampean jijik, apa contohnya? Kelinci misalnya, sampean tahu lepas dipotong itu nggak tega, haram, jijik. Gilani, apa biasanya yang menjijikkan? Panganan menjijikkan. Wa aklu malil yatim, dan makan hartanya anak yatim. Jadi anak yatim punya warisan dari ayahnya, terus sampean pangan, dibuat belanja, dibuat makan keseharian, haram kecuali sesuai ya. Misalkan sampean sebagai pemilik perusahaan, terus saudaranya sampean mati, meninggal, terus punya anak, terus hartanya sama sampean kelola, dikelolakan, atau perusahaannya peninggalan ayahnya sampean kelola, nggak apa-apa, tapi jangan melampaui batas, disesuaikan. Yang penting tidak merugikan. Makan dari hasil itu boleh, tapi kalau dipangan secara tidak wajar, akhirnya efeknya nanti anak yatim itu terlantar, kelaparan, haram. Dan juga banyak panti-panti yang sekarang melakukan seperti ini. Proposalnya untuk anak yatim, tapi dibuat beli mobil.
dibuat bangun rumahnya sendiri. Hati-hati. Awil auqaf dan harta wakaf ala hilafi ma saratul waqif, yang disalahgunakan tidak sesuai dengan maksud surut itu persyaratan yang diberikan oleh pemberi wakaf. Misalkan ada tanah diwakafkan untuk pesantren misalkan. Habis itu karena masih belum jalan, akhirnya pembangunannya belum dijalankan, akhirnya disewakan misalkan tanah wakafnya itu. Terus di PDW di PDW nggak dibuat tambahan ke harta wakaf, itu haram, kecuali sesuai dengan yang disyaratkan, nggak masalah. Sampean boleh mas, ini kan harta wakaf, punyanya musola, punyanya masjid, sampean boleh buat tempat parkir misalkan, nanti dikarjisi. Setelah dikarjisi sampean nulis 50%nya tampak taruh di kotak amal, nggak masalah. Wal ma'hudi biwajhil haya, lan perkara kang den alap kalawan dadalan wirang itu haya, itu malu. Jadi sampean dikasih panganan atau dikasih uang dengan cara yang memalukan, apa contohnya, atau malu, jalannya sampai itu malu atau memalukan, ya ngemis sampai hilang malunya, berarti hilang imannya, nggak boleh ya. Sampai terpaksa melakukan, nggak boleh, haram. Misalkan sampai nggak suka panganan apa, nggak suka daging, nggak suka sampean, mulai dari kecil nggak suka, tapi karena saya yang ngasih terus sampean malu kalau nggak dimakan, haram, nggak boleh. Kalau nggak suka, kalau jijik gila nih makan ini, tapi karena malu tetap sampean pangan, itu haram, nggak boleh karena malu sama yang ngasih misalkan, nggak dipangan nanti aku yang arani sombong, itu haram, nggak boleh. Kalau urusan sama perut harus hati-hati. Kalau sampean bisa berhati-hati dengan urusan perut, dikasih yang halal perutnya, itu hatinya bisa bening, hatinya bisa bersih. Tatkala sampean berdoa cepat untuk diistijabah. Sebaliknya, kalau sampean sering perut ini dikasih barang yang haram, maka sulit doanya sampean untuk diistijabah. Sholatnya sudah ditolak, hatinya juga keras, terus imannya juga terkikis, terus doanya juga tidak diistijabah, terus penyebabnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara makan barang yang haram. Hati-hati kalau sampai sudah tahu hal-hal yang haram dikonsumsi, sampean harus menghindari biar tidak melakukan maksiatnya perut, nggak boleh, haram. Makanya kata Allah tadi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah jelas ya. Cari harta yang halal untuk dibelanjakan barang-barang yang halal. Kalau beli makanan atau bahan pokok makanan dari harta yang halal, carilah bahan-bahannya yang bergizi, biar jos akalnya sampean, hatinya bersih, akalnya cerdas,
ini ngefek nanti sama anak keturunannya sampean, ngefek. Gak usah ke anak keturunannya, kesampean sekarang ini mengefek sudah. Buntu nanti jalan pikirannya sampean, tambah goblok nanti kalau dicicili barang-barang yang haram, hatinya peteng, pikirannya sumpah, imannya tambah menurun, terus hatinya itu keras, dinasihati nggak mau, congkak, angkuh, sombong, bisa itu jadi penyakit hati nantinya gara-gara barang yang haram. Dan ini juga yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Faslun wa mimma asil aini an-nadru ilan nisa'i al-ajnabiyyati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.